Kita mulai ya, sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, ini saya nepakno kursi ini sulit sekali. Ini memang makomnya ketua partai umat yang duduk di sini. Saya ini kekecilan orangnya. Senden juga enak. Jadi baik. Iya. Iya. Kalau saya ngaji di rumah itu saya beli meja kursi informa itu yang mahal itu ya. Mungkin lebih murah dari ini ya. Baik, ini nggak serius ya. Gue takmiri langsung ganti, beli nggak usah. Baik, para jemaah, kita masih bicara tentang derasnya fitnah akhir zaman, jilid kedua. Nanti ada jilid ketiga karena panjang materinya. Baik, saya awali dari membaca hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kelihatan, Bu? Kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis nubuwah namanya, yaitu prediksi Nabi tentang akhir zaman yang mungkin kita harus mewaspadainya supaya tidak tergerus dalam fitnah di akhir zaman ini. Yusiku ayyatiya alan nasi zamanun. Hampir-hampir, begitu maknanya sebetulnya, akan datang suatu zaman yang akan menimpa manusia. Jadi ini kan ucapan Nabi 14 abad yang lalu, para jemaah. Berarti 1400 tahun yang lalu Nabi bicara tentang hampir-hampir. Jadi sebetulnya kalau kita baca hari ini, sebetulnya sudah bukan hampir-hampir lagi, mungkin sudah terjadi. Yang pertama, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Saya baca tuntas dulu, nanti penjelasannya berikutnya. Yang kedua, wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Dan tidak tinggal Al-Quran kecuali atau melainkan tulisannya saja. Tulisannya tok. Itu bahasa Inggrisnya. 3, masajituhum yauma idzin amiratun. Masjid-masjid dibangun megah. Jadi berlomba-lomba membangun masjid.
sampai kubahnya dari emas, ada itu Masjid Kuba emas. Wa yakharabu minal huda, namun kosong dari petunjuk. Keempat, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, dan ulama mereka adalah makhluk yang paling buruk, makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit ini, di bawah langit ini. Min indihim takhrujul fitnatu, dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Jadi justru fitnah keluar dari lisan seorang ulama. Wa fihim ta'udu, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka, akan kembali kepada ulama itu. Ini kan agak ngeri-ngeri sedap, kata Refli Harun itu ya. Kalau kita pahami bahwa apakah ini sudah terjadi, saya yakin sudah terjadi. Cuma ada yang merasakan, ada yang peka, ada yang tidak. Misalnya masjid itu terjadi, nggak ada masjid yang jelek hari ini. Ya, masjid ini nggak termasuk fitnah, insya Allah. Di tempat saya itu dekat, kebetulan saya dewan syariahnya Masjid Citra Harmoni namanya. Begitu dibangun habis 14 miliar, dipindah namanya Masjid Ar-Royan, karena yang bangun namanya Pak Ian. Masjid Ar-Royan ini sekarang berubah menjadi Masjid Ar-Royoan. Jadi fitnahnya luar biasa. Makanya jadi bangun api-api ngare Ar-Royoan. Baik. Baik, yang pertama kita bicara la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak tinggal Islam itu kecuali tinggal namanya saja. Islam tinggal kenangan. Nanti itu mungkin ada kalimat begini, dulu di situ ada populasi umat Islam dulu. Dulu itu basis orang-orang Islam dulu. Sekarang sudah enggak. Mungkin nanti ada kalimat itu. Dulu di situ ada masjid. Sekarang jadi pasar. Sing gak enak, dulu ada masjid jadi makam. Nah itu. Seperti kita bicara Spanyol, dulu Cordova, dulu gitu. Baik, kita elaborasi pelan-pelan. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Kira-kira penjelasannya begini, la yabqa minal Islam illa ismuhu itu. Misalnya ada orang yang ya mengaku orang Islam tapi tak tampak Islam dalam kehidupannya. Jadi dia mengaku saya Muslim, tapi hidupnya tidak diatur oleh agama yang diyakini itu. Itu bisa disebut Islam KTP lah. Jadi nanti yang masuk surga ya KTP-nya saja, dia enggak. Nah, itu kan gak enak kalau gitu. Mengaku orang Islam tapi menolak menggunakan hukum Islam. Banyak loh yang alergi terhadap penerapan syariat Islam. Itu kadrun itu. Nah, itu sampai ada terminologi itu kan sebetulnya sebuah terminologi anti-Islam sebetulnya. Ada istilah kadrun itu ya. Mengaku muslimah misalnya, namun menolak memakai hijab, jilbab. Ibu-ibu kenal Najwa Shihab, kenal ya? Kenal di mana? Kalau saya kenal tuh teman saya itu. Misalnya ya, ini pakar dia, orang cerdas. Ayahnya seorang mufassir. Dulu waktu saya mahasiswa ada 2 mufassir kenamaan dari Mesir, yang di Jakarta Pak Quraisy Shihab, yang di Surabaya
Profesor Dr. Muhammad Rumrawi. Saya itu di filsafat kuliahnya. Gara-gara Pak Rum pulang saya pindah jurusan, sudah semester 4 karena mengagumi tokoh dari Mesir itu. Anaknya Najwa Shihab itu mengatakan begini, ketika dia dikonfirmasi oleh kalangan tertentu kenapa tidak berhijab, dia mengatakan begini, kebaikan orang Islam itu tidak dilihat dari hijab atau tidak, tapi dari hatinya. Saya terus terang tidak setuju. Jadi karena hijab itu syariah yang harus ditegakkan. Bagaimana mungkin sekali berdiam mengatakan kebaikan seseorang tidak ditentukan oleh hijab tapi oleh hatinya? Ya keliru lah. Kemudian untuk melegitimasi itu, karena anaknya tidak memakai jilbab, maka Pak Quraisy mengatakan hijab tidak wajib hukumnya. Sampai seperti itu. Dulu ada Profesor Kiai Haji Ali Yafi namanya, kiai tapi profesor, satu-satunya itu dosen IAIN. Juga keluarganya tidak berhijab. Apalagi yang orang yang sangat saya kagumi waktu saya mahasiswa itu namanya Nurholis Majid ya. Nah, itu dulu bahkan istrinya juga tidak berhijab. Anaknya di Amerika di Voice Islam tidak menutup aurat. Nah ini keliru menurut saya ya. Mengaku Islam tapi praktek riba di mana-mana. Jadilah Islam hari ini tinggal namanya. Kalau kita bicara makro sedikit para jamaah sekalian, Islam itu kan sistem hidup. Apakah sistem hidup Islam ini sudah mengatur kehidupan kita? Belum ternyata. Ya kalau ibadah ya Islam murni. Kemudian menikah iya pure hukum Islam. Kita bayar zakat iya. Tapi kalau bicara pendidikan, apakah di negeri kita sistem pendidikan Islam? Tidak, sekuler. Sistem ekonomi, apakah sistem ekonomi Islam? Tidak, riba di mana-mana. Lah syukur ada bank syariah, ada sebagian kecil umat Islam yang sadar. Walah, tuas gedung-gedung. Baik putus. Baik di sini juga ada. Nah, ini. Nanti bisa disebar di grup WA ya. Sampai mana tadi Bu? Sistem ekonomi. Sistem politik bagaimana? Ya kalau bicara jujur, demokrasi itu daruriyah, bukan produk sistem politik Islam. Tapi karena daruriyah ya kita lalui. Karena sistem itu yang ada di negeri kita, ya kita lewati untuk memilih pemimpin yang efektif. Tapi aslinya disukai atau tidak, sistem politik Islam itu ya khilafah. Makanya nanti takdirnya di akhir mendekati hari kiamat itu nanti kita bahas kembali kepada episode al-khilafah ala minhajin nubuwah. Saya bicara khilafah bukan persoalan hati atau tidak. Dan ini persoalan gagasan Allah khilafah itu. Pinjam istilah Cak Nun itu. Nah, makanya dulu ada perdebatan, misalnya di Mesir ada gagasan politik Islam yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna, tapi gagal berhadapan dengan rezim Jamal Abdel Nasir yang sangat diktator sampai dia harus ditiang gantungan. Tapi dia sudah bergerak untuk ingin menawarkan sistem politik Islam. Pak Amin Rais itu menulis disertasi tentang Ikhwanul Muslimin. Kemudian sistem politik Islam itu dibawa oleh Abdul A'la Maududi, kemudian menang di Pakistan, maka menjadi Republik Islam Pakistan. Ada bukunya, saya punya, Politik Islam Abdul A'la Maududi, pengantarnya Pak Amin Rais.
penerbit Mizan. Itu menang di Pakistan tapi kalah di Mesir. Kemudian sampai Sayyid Qutb juga digantung oleh Jamal Abdul Nasir, seorang mufassir. Lah tafsirnya itu bernuansa politik, namanya tafsir fi dhilalil Quran, artinya di bawah naungan Al-Quran. Saya saking cintanya dengan buku ini, sampai majelis taklim saya kasih nama Majelis Taklim fi Dhilalil Quran. Ibu-ibu takon nopo sih Pak, kok wangel muni ini fi Dhilalil Quran. Ya sampean melok ae. Baik. Turun Pak. Nah, baik. Satunya nggak bisa. Ya enggak apa-apa, tiada rotan rumput Jepang pun jadi. Nah, ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak bisa mendengarkan saja. Baik, kemudian para jamaah sekalian, saya coba di sini mengutip surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu kalau di layar itu Islam itu saya cetak tinta merah. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi saya itu mau bicara begini loh. Khilafah Islam itu gagasan Allah. Jadi kalau umat Islam itu mendengar kalimat Islam, itu sudah paham. Nanti kalau ada orang mencoba menambah atau mengurangi, maka Islam itu semakin tidak bisa dijelaskan. Contoh, muncul kalimat Islam liberal, orang semakin kabur. Islam itu gagasan Allah, Islam liberal itu gagasan ulil absar Abdallah. Maka ulil absar belum mati, ini sudah rapuh tesis tentang Islam liberal itu. Orang sudah meninggalkan kalimat itu. Siapa yang bicara Islam liberal? Sudah mati. Kenapa? Karena gagasan manusia itu tidak permanen, tapi gagasan Tuhan itu permanen. Berkembang lagi namanya Islam Nusantara. Mohon maaf gak keras-keras aku. Ini bahaya ya aku nek keras-keras ya. Besok di demo banser saat itu aja ini. Ini Kiai Said Agil Siraj mengatakan Islam Nusantara itu gagasan dari saya. Dia baru lancar dari PB, orang sudah nggak menyebut kalimat ini. Kenapa? Karena gagasan manusia. Sebelum itu ada tokoh namanya Jalaluddin Rahmat menulis buku Islam Alternatif, nulis lagi Islam Aktual, juga redup. Maka sebetulnya saya lebih memahami, lebih pas terminologi Islam itu jangan ditambah, jangan dikurangi, karena ini gagasan Allah. Kalau ditambah pasti akan menyulitkan orang memahaminya, apalagi dikurangi. Ya siapa saja, ini peringatan pada siapa saja yang sok nambahi, sok mengurangi, itu bukan pilihan dan narasi yang tepat. Islam sudah orang sudah is okay, wis paham. Tapi kalau ditambah panganan opo Islam liberal, iya. Tapi gagal di tengah jalan walaupun disupport dana yang luar biasa besarnya dari Asia Foundation. Jadi Jawa Pos itu pernah dibeli setiap Ahad, setiap minggu sekali, satu halaman besar itu harganya 80 juta. Duit dari mana itu? Gak mungkin duit dari kantongnya sendiri, pasti dari sponsorship. Nah itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu.
dan tidak tinggal Al-Quran kecuali tinggal tulisannya tok. Al-Quran itu juga sama dengan Islam, aturan hidup, cara hidup, manhaj hidup, panduan dari sesuatu yang amat kecil personal kita sampai mengurus negara itu panduannya Al-Quran. Tapi para jamaah sekalian, saya ingin mengutip Nabi itu pernah curhat lah kalau diberikan makna bebas ya. Nabi itu pernah mengeluh kepada Allah dan itu terekam dalam surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 30 berkaitan dengan Nabi itu menyesalkan sikap umatnya kepada Al-Quran. Ini sekarang kita bicara Al-Quran, tinggal tulisannya itu tadi. Kata Nabi begini, wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul kepada Tuhannya, ya Rabbi, kata Nabi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran ini. Ini keluhan Nabi. Lah ini siapa yang mengabaikan Al-Quran ini? Artinya begini, orang yang mengabaikan Al-Quran itu adalah orang yang tidak membacanya. Lah orang yang tidak mengabaikan berarti orang yang membacanya. Orang yang mengabaikan Quran itu orang yang tidak memahami kandungannya. Orang yang tidak mengabaikan berarti memahami kandungannya. Orang yang mengabaikan Al-Quran itu yang nomor 3, tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lah orang yang tidak mengabaikan berarti mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Keempat, orang yang mengabaikan Al-Quran itu orang yang tidak berkenan mengajarkan kepada orang lain walaupun dia punya kemampuan. Tapi orang yang tidak mengabaikan mengajarkan. Karena kedudukan orang yang mengajarkan Al-Quran itu sangat mulia di sisi Allah. Sampai Nabi mengatakan begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain. Al-Quran itu kalau didekati itu menimbulkan keberkahan yang luar biasa. Anak saya yang baru menikah sekarang di Boyong, suaminya di Solo itu kerja di namanya itu Alif Iqra Foundation. Itu lembaga Al-Quran didirikan anak-anak muda di Jakarta. Jadi jenenge keren, aslinya guru privat. Jadi guru privat, tapi kalau di Jakarta itu anaknya selebritis. Kalau di Sidoarjo itu murid itu di Pondok Mutiara ini ada. Dulu anak saya ngajar di sini. Karena mahal. Jadi ini anak-anak muda menawarkan belajar Al-Quran, bahasa pengantar gurunya ke rumah itu pakai bahasa Inggris, pakai alat peraga. Guru yang diterima itu training dulu 2 minggu, pakai seragam, selalu bawa laptop. Kalau nggak salah sekali datang itu gurunya gajinya 180 1 jam. Kira-kira dicek berapa itu sama Alif Iqra itu? Itu ke gurunya, anak saya datang sekali ini 180. Berarti dia bayar ke Alif Iqra-nya kan besar. Itu saya sangat setuju, bukan karena anak saya bayarannya kayak enggak. Artinya ada anak-anak muda yang mengkayat Al-Quran itu begitu indah. Anak saya nomor 3 lucu lagi. Di Surabaya itu ada namanya Rumah Kumbang milik Muslimah. Itu anak-anak pratika yang mau belajar bermain di playground mall di Surabaya, di apartemen.
diajari Al-Quran dengan cara bermain, pakai kartu, pakai alat peraga, itu lebih mahal lagi. Sekali datang 1 jam itu 280 dan rame sekali. Kalau Sabtu itu jam sekian sampai jam sekian jam antri. Lah maksud saya anak-anak Islam itu seperti ini. Ini artinya apa? Ketika dia bersentuhan dengan Al-Quran itu keberkahannya luar biasa. Saya ingin ngomong itu. Kemudian yang kelima, membelanya ketika Al-Quran dinistakan. Baik, saya tunjukkan para jamaah sekalian apa kira-kira dampak orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Salah satunya adalah orang yang tidak mengabaikan Al-Quran itu akan menjadi manusia yang bermartabat. Saya nggak bisa ya. Saya bacakan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat pada juz 2 halaman 201. Nah, ini tak sebut sekalian. Nabi bersabda begini. Tak nepakno sing enak ana longgone ya. Baik. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang disebabkan Al-Quran ini, dan Allah merendahkan derajat seseorang disebabkan juga dengan Al-Quran ini. Gitu loh. Apa ini maknanya? Orang yang sikapnya benar kepada Al-Quran diangkat oleh Allah derajatnya. Tapi orang-orang yang mengabaikan tadi, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura tadi, maka direndahkan derajatnya. Jadi tinggal pilih siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka gigitlah Al-Quran. Tapi siapa yang tidak mau bermartabat, maka abaikan Al-Quran. Lah memperlakukan Al-Quran yang paling ideal itu terdapat dalam surat ini tadi terbalik ya, gak urut ya, iskadun. Jadi terdapat dalam surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat 52, bisa dilihat. Ini judulnya Al-Quran sebagai ruh kedua. Jadi sikap paling ideal terhadap Al-Quran itu artinya dia tidak bisa hidup tanpa Al-Quran, gitu maksudnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, begitu bunyinya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh, maknanya Al-Quran, dengan perintah kami. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa Al-Quran. Satu hari tidak membaca Al-Quran, rasanya harus gak enak. Satu hari tidak membaca tafsir, rasanya ada yang hilang. Nah itu berarti dia menjadikan Al-Quran itu ruh kedua. Adakah orang yang seperti itu? Ya ada. Jadi tiap hari dia tilawah Al-Quran, bahkan saling mengingatkan. Ini hari Kamis, keluarga ini kompak baca surat Al-Kahfi. Bahkan ada tentangannya, one day one juz. Ada lagi one week one juz misalnya. Bapak ibunya concern, rumah ini harus ada bacaan Al-Quran. Karena rumah itu kalau nggak ada Al-Qurannya jadi baitun, hanya tempat ambiran, pulang, makan, mandi, tidur, kumpul istri, sarapan, pergi lagi, pulang lagi. Itu rumah yang tidak berkelas. Rumah yang berkelas itu apa? Disebut maskanun. Kalau tadi baitun, kalau berkelas maskanun. Dari kata-kata sakana yaskunu, ketenangan. Lah maskanun itu tempat yang menimbulkan ketenangan. Begitu di rumah itu tenang, ketemu istrinya enak, ketemu anaknya gayeng. Karena ada orang ketemu bojone belenda.
Iya, ada anak takut, ayo masuk, papa pulang. Jadi papa yang menakut. Ayo keluar, ibu cerewet, mesti ngomel, tidak tenang di rumah. Saya bisa membuktikan. Ada 50 anak di Krian itu. Namanya Anjal. Saya kelola itu sama seorang wanita namanya Bu Iin. Jadi dia menganggap Bu Iin ibunya, gak suka dengan ibunya, gak suka dengan bapaknya, brengsek semua bapak ibu. Kenapa? Di rumah bertengkar terus. Saya wawancarai satu persatu. Kenapa kamu di jalanan? Papa itu selingkuh, Pak. Ibu juga. Brengsek semua. Saya jijik melihat mereka itu. Ini bukan hanya orang miskin. Akhirnya di rumah itu kita sewakan di Krian itu, dia makan sederhana lebih enak, seperti punya ibu dengan Bu ini. Pahlawan itu Bu ini. Lalu dia pergi ke jalanan. Nah itu. Nah, rumah yang menimbulkan ketenangan yang disebut maskanun itu harus ada suplemen Qur'annya. Apa itu? Nawiru buyutikum biqiraatil Qur'an. Hiasi-hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Jadi rumah ini hidup. Kalau ada bacaan Al-Qur'an, rumah ini hidup. Kalau enggak itu gersang. Sangat gersang. Maka kalau kita bicara sejarah peradaban Islam, apa kekuatan Al-Quran itu? Para jamaah sekalian, Jazirah Arab dulu tidak disentuh oleh dua imperium besar penjajah. Persia sudah dekat dengan Jazirah Arab, Romawi sudah dekat, tinggal nyebrang. Tapi kenapa Jazirah Arab itu tidak menjadi daya tarik? Pertama, tempatnya gersang, panas, tidak ada sumber daya alam. Yang kedua, masyarakatnya primitif, dalam bahasa kita jahiliyah, terbelakang, hukum rimba yang berlaku. Enggak tertarik. Tapi apa yang terjadi? Begitu Al-Quran turun di Jazirah Arab, di Gua Hira, mulai ayat pertama, wahyu pertama, Iqra, maka Jazirah Arab yang gersang itu menjadi populasi umat Islam yang menguasai dunia. Itu bukan persoalan SDM-nya, bukan persoalan sumber daya alamnya, bukan persoalan ilmu pengetahuan yang berkembang. Romawi sudah berkembang ilmu pengetahuannya, Persia sudah berkembang. Kenapa? Ada Al-Quran. Maka Al-Quran ini kalau tidak diabaikan, maka menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi kita itu lemah karena lemah sikap kita kepada Al-Quran. Itu tadi loh, saya gambarkan anak muda berkumpul memikirkan Al-Quran sudah menimbulkan aset ekonomi yang luar biasa. Walaupun semata-mata tidak boleh tujuannya untuk itu, tapi bahwa mereka itu kreatif. Nah, sekarang itu ada metode pembelajaran Al-Quran cepat, metode menghafal Al-Quran cepat, luar biasa itu. Nah, baik, ini kok panjang keterangannya ya. Baik, yang ketiga, masajituhum yauma idzin amiratun. Masjid-masjid dibangun dengan megah, wa yaqrabu minal huda, tapi sepi dari petunjuk. Coba saya bacakan. Pada zaman Nabi, zaman sahabat itu, masjid ini punya fungsi mempersaudarakan umat Islam. Jadi rukun, ansor, muhajirin, mengokohkan jiwa-jiwa orang beriman. Sebagai universitas yang melahirkan sarjana yang tangguh bidang keilmuan dan wawasan. Makanya kalau kita membaca sejarah ada istilah ahlu sufa. Itu ulama sufi mengklaim ahlu sufa ya sufi, enggak. Ahlu sufa itu masjid zaman Nabi itu ada terasnya. Orang-orang datang menginap untuk belajar di masjid.
bawa pakaian, bawa bekal, menginap, belajar Al-Quran, belajar hadis. Dia makan, tidur di situ. Nah, bagi mereka yang tidak punya bekal untuk hidup ketika dalam waktu yang cukup lama menginap di masjid, maka Baitul Mal masjid yang memberikan subsidi kepada mereka. Nah, mereka ini disebut Ahlus Sufa. Sehingga cikal bakal universitas besar itu dari masjid. Al-Azhar itu dari masjid. Termasuk Al-Azhar Jakarta kan dari masjid. Al-Hikmah yang besar itu di Surabaya, sekolah Islam yang paling mahal, paling keren itu dari teras Masjid Al-Hikmah. Nah, itu masjid itu menentukan. Masjid sebagai pusat peradaban. Bla 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 bla. Baik. Yang terakhir. Ini yang penting menurut saya. Kurang menit iki sae. Nanti kalau Isya belum selesai saya tambah 5 menit. Jadi di akhir zaman itu ulama uhum syarru man tahta adimis sama. Ini saya ngenes kalau menjelaskan ini para jamaah sekalian. Baik. Ulama itu dibagi 3 menurut Syekh Utsaimin rahimahullah. Pertama, ulama millah. Kedua, ulama ummah. Ketiga, ulama daulah atau ulama siasa. Apa itu ulama millah? Yaitu ulama yang on the track sebagai pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini pikiran di kepalanya itu adalah menjadi kepanjangan tangan Nabi, membawa risalah yang menyinari umat minadz-dzulumati ilan nur. Itu ulama millah. Ulama ini gelisah ketika populasi umat Islam semakin lama semakin terpuruk. Ulama ini gelisah ketika umat Islam banyak yang meninggalkan Al-Quran, kemaksiatan. Nah, ini ulama yang baik. Ulama millah namanya. Atau ulama khair, istilah yang lain. Turun 1 digit, agak buruk, namanya ulama ummah. Ulama ummah itu ulama yang orientasinya itu melayani keinginan publik. Masyarakat di Masjid Al-Ihsan itu pengen apa sih? Senengane guyon Pak, belajar ke Tarsan, ke Basuki, ke Cak Lontong, bagaimana membuat juk-juk yang cocok supaya jamaah ini mengena, seneng. Kalau seneng bisa diundang lagi, jadwal bisa tambah banyak. Apakah ada ulama seperti itu? Ada. Ini ulama ummah, ulama yang melayani kepentingan umat, apapun umat itu bentuknya dilayani. 3, ini lebih jelek lagi, ulama daulah. Tambah 5 menit ya, sampai 20 menit, buatan 5 menit saja. Delok jam. Ulama daulah itu ulama yang melegitimasi kepentingan rezim, apapun rezim itu, yang tujuannya adalah pertama harta, kedua kedudukan. Saya tidak berani memberikan contoh siapa ulama daulah di negeri ini, nanti bisa subjektif, bisa suuzon. Tapi saya mengutip Allah memberi contoh ulama daulah itu dalam Al-Quran. Inisialnya itu Bal'am bin Baura. Yoga inisial itu nama lengkap ini. Jadi Bal'am bin Baura itu para jamaah sekalian, itulah contoh ulama daulah. Ini
hidup pada zaman Nabi Musa, hidup pada zaman rezim Fir'aun. Doanya sangat mustajabah, tapi karena dia disuap oleh harta yang banyak, dia kemudian bersedia mendoakan Musa, Harun, dan kaumnya binasa. Kemudian doanya ini terbalik. Itu kalau kita baca kisah Bal'am itu karena nggak berani sama istrinya. Nah, ini wanita itu sumber fitnah, hati-hati Pak. Ibu-ibu langsung mengkeret. Jadi nggak mungkin aku mendoakan Musa, karena Nabi itu dilindungi malaikat, dikasih sak gepok. Nggak mungkin sak gepok lagi. Nggak mungkin aku sak gepok. Istrinya melirik dari dalam bilik rumahnya, ngelok gebokan harta itu, maka dipanggil Bal'am, Trimon. Saya nggak tahu ancamannya, nggak terima, awas tidur di pos tak kancingi kamarnya, mungkin begitu. Diterima, maka dia naik kuda. Kudanya ini jatuh, duduk bersimpuh, tidak mau bangun. Maka dipukul dengan keras, bangkit, nggak mau dipukul lagi. Kalau dalam kisah yang saya baca ini, tolong diperiksa apakah Israeliat apa tidak. Kuda ini akhirnya bisa bicara. Wahai Bal'am, apakah kamu tidak melihat malaikat di depan kita yang menghadang perjalanan kita? Dipukul lagi, hanya sampai ke bukit, melihat ke lembah, kemudian berdoa. Doanya terbalik, minta binasa Musa dan Harun, tapi bunyinya kemenangan untuk Musa dan Harun. Nah, kemudian doanya terbalik, kan marah yang minta doa, yang pesen doa itu. Gimana ini wong kongkon ndongakno binasa kok malah terbalik. Saya sudah ngomong mau mendoakan binasa, tapi Allah merubah lidah saya ini terbalik. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176, kalau kita baca ke bawah, itu kisahnya tentang Bal'am. Intinya begini, famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamannya seperti anjing. Bayangkan para jamaah, Bal'am ulama yang suci itu derajatnya diturunkan menjadi asfalasafilin. Allah memberikan terminologi yang paling jijik di antara makhluknya. Ulama disebut anjing, bayangkan. Famasaluhu kamasalil kalbi indahmil alaihi yalhas, jika kamu menghalaunya maka anjing itu juga menjulurkan lidahnya, au tatrukhu yalhas, atau ketika kamu diamkan anjing itu juga menjulurkan lidahnya. Para ulama berbeda pendapat, tapi saya lebih pas pendapatnya Ibnu Katsir. Dia mengatakan akhirnya Bal'am sifatnya seperti anjing. Tapi Ibnu Katsir tidak. Bal'am memang lidahnya menjulur sampai ke dadanya, sampai dia mati. Akibat apa? Akibat dia memilih harta dan kedudukan, lebih suka kepada lingkaran kekuasaan, dekat dengan Fir'aun, kemudian dekat dengan oligarki, kalau sekarang dengan Korun. Jadi kalau ada ulama datang pada penguasa, itu kata Imam Syafi'i, itulah ulama su. Tapi ulama itu mestinya penguasa datang kepada ulama itu. Misalnya Harun ar-Rasyid datang ke rumah Hasan al-Basri minta nasihat. Tolong saya dinasihati ya Syekh, saya supaya lebih bijak memimpin. Dinasihati sampai nangis sesenggukan. Apa nasihatnya? Hati-hati kamu dengan kursi ini. Kekuasaan ini pernah diduduki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka jadilah kamu pemimpin yang bijaksana. Abu Bakar bijaksana. Nangis. Nggak mungkin aku mendekatkan kekuasaanku seperti Abu Bakar berkuasa.
ditambahi lagi, hati-hati kamu dengan kursi ini, kekuasaan ini. Ini pernah diduduki oleh Sayyidina Umar. Maka jadilah kamu pemimpin yang kuat dalam membedakan yang hak dan yang batil. Umar kan tegas, muangis yang rasa. Siapa tadi? Harun Ar-Rasyid. Ditambah lagi, hati-hati kamu dengan kekuasaan ini. Ini pernah diduduki oleh Utsman bin Affan. Maka jadilah kamu pemimpin yang pemurah dan penyayang terhadap rakyatmu. Tambah nangis. Terakhir, hati-hati kamu dengan kekuasaan ini. Ini pernah diduduki oleh Ali radhiyallahu anhu. Maka jadilah kamu pemimpin yang cerdas. Karena dia kalau cerdas bisa menyelesaikan persoalan publik. Pemimpin yang tidak cerdas, kalau kapasitasnya hanya kenal dengan mebel, itu saya yakin nggak bisa menyelesaikan persoalan publik yang semakin, nggak bisa, harus cerdas. Baik, sebagai penutup, ini kesimpulan. Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan begini, Pak. Ini saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 381. Kan sering saya ceramah, itu sumbernya mana sih Ustaz? Tak tulis. Di Surabaya sering ditakon, itu sumbernya mana? Hadisnya sahih loh. Wong hadis kapal telu wis takon sahih enggak kadang-kadang. Sahih tak ono. Riwayat Muslim. Nah, ini juga gitu. Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan begini, sesungguhnya kerusakan rakyat itu disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulamanya, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan cinta kedudukan. Nah, ini kesimpulannya yang terakhir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tergelincir. Mohon maaf sampai 8 menit, janjinya 5 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.